Sudah sholat, nanti digotong jenazah kita ke liang lahat, dibawa ke alam kubur, sama-sama orang menggotong, masuk liang lahat yang sempit, yang pas ukuran badan kita. Itulah rumah terakhir awak. Kalau kini Bapak senang rumah yang besar, rumah yang bagus, aksesoris bagus, pakai AC, semuanya lengkap. Tapi rumah liang lahat sama kita semuanya. Tidak bisa di Bali ukuran lain, tidak bisa dimasukkan AC, tidak bisa. Semua sadonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu hadirin kaum muslimin, jemaah Masjid Agung Pasar Center yang dimuliakan Allah. Pertama sekali marilah kita terlebih dahulu menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi subuh yang berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kemudahan, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita ataupun mengayunkan tangan kita beribadah di masjid yang sama-sama kita cintai. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini diterima dan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Itulah Al-Quran dan Sunnah-Sunnahnya itu. Karena itu Ibu dan Bapak, kami mengingatkan diri kami sendiri, kita seluruh jemaah, mari kita istiqomah untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman kita dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Jadi apapun yang kerajaan Ibu dan Bapak, dimanapun lokasinya kita beramal, kapanpun waktunya, apakah pagi, siang, sore, malam, jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu. Kenapa Ibu dan Bapak? Karena pada saat kita tinggalkan, kita beramal tidak berdasarkan Al-Quran Sunnah Rasul, maka pada saat yang sama atau saat itulah kita pasti tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Ibu dan Bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, subuh yang mulia ini dasar tausiah kita adalah
Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 87. Ini singkat ya Bu, jangan kecil mula pada Bu dalam mau sholat tadi nak. Lagi buat sholat tadi Bu, nggak lama nak imam saja Bu. Nggak ada panjang dulu ya. Kayak Bu betul dulu lah ya kan, itulah ibadah. Makin lama Pak Ibu imam membaca makin bersyukur sebenarnya, karena makin banyak pahala gitu. Nah, nggak boleh hati awak menongkol ya Bu. Nah, ini lama nah imam ya kan, ya Ustaz. Jadi makin lama imam tuh kita makin bersyukur karena makin punya peluang banyak pahala kita. Nah, lah sudah sholat lama sholat Ibu, ini tambah pula sabar Ibu Bapak balik menunggu ceramah Ustaz. Jadi bagi kita berbagi ilmu Pak, karena kami yakin guru-guru kami para ustaz ramai di masjid ini, kami hanya mengulang-ulang kaji mengingatkan dalam konsep wa tawassaw bil haqq. Wajib judul ceramah bagi ibu dan bapak mengambil hikmah dari proses kematian. Apa Ibu? Ambil hikmah dari proses kematian. Ibu bapak kan diajak mencari orang mati Ibu? Baik Ibu. Ajak awak mencari orang sakit, kemudian kita sharing mungkin dia melihat sakaratul maut ya Ibu. Lah Ibu pernah membisi angkat telinga orang waktu sakaratul maut, la ilaha illallah. Lah Ibu, kita berpengalaman benar. Cuma semua lanjutkan pertanyaannya Ibu, Bapak, ketika wak bacakan talqin tuh, ada saudara kita atau orang tua kita atau mungkin anak-anak kita, la ilaha illallah. Lai bayang di awak bisa awak pada tujuan di orang itu. Karena bisa jadi harus. Jadi kajian pagi itu adalah yang kita arahkan. Kita hari ke hari sering menyaksikan ikut di dalam pelaksanaan proses kematian penyelenggaraan jenazah. Tapi sejauh mana penguatan iman yang wak dapean setelah kita mengikuti proses kematian? Sejauh mana tambah kesadaran awak makin takut kepada Allah, kalau kita juga makin mendekat kepada hal yang sama. Bagaimana Ibu Bapak? Karena sebagian orang-orang ketika walaupun sering dia melihat proses kematian itu, tapi seakan-akan tidak ada manfaat hikmah yang diambil. Apa tandanya Bu? Perbuatan dosa masih sering dilakukan, dan sembahyang masih hajat ditinggalkan. Ketika mengangkat jenazah ke kubur, bercita-cita, masih banyak juga orang yang ketawa-ketawa terbahak-bahak cari token kamari yang tidak bisa mengambil dari hal kematian itu. Inilah yang ingin kami ingatkan bagi Ibu. Nah, yang pertama Ibu dan Bapak, kita harus sharing aco-aco maulang-ulang kaji mati kok gitu. Karena kalau masalah dunia wak kaji Ibu dan Bapak, dunia sedang sibuk gitu dengan bermacam persoalan dunia. Biarlah dunia itu sedang sibuk bermacam-macam, sibuk kerja, sibuk cari harta, sibuk urusan maaf politik hari ini. Biarlah mereka seperti itu. Kini wak mengaji persoalan akhirat, persoalan kematian. Kenapa Bapak? Karena kita pasti mengalami yang satu. Ketika ajallah tiba di awak Ibu dan Bapak, dan ajal yang tidak tahu bila batahnya itu. Siapapun kita yang hadir di masjid ini, tidak ada satupun yang tahu bila ajalnya habis, bila malaikat maut datang. Ibu, ada yang tahu bila meninggalnya Bu? Barangkali kan? Kalau cari wajah-wajahnya barangkali, tidak tahu. Ya Pak ya, apa mungkin tidak ada ya? Tidak ada, dan tidak ada ilmu yang bisa mendeteksi kapan saat orang meninggal.
Karena ada orang yang pagi harinya sehat, segar bugar, ceria, bercerita dengan kita. Nanti sore orang sudah takziah ke rumah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sebaliknya bagaimana? Sudah banyak juga orang yang sudah koma, sakit, berlarut-larut, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun di rumah sakit, tapi belum dipanggil oleh Allah. Yang sehat meninggal, yang sakit koma rumah sakit belum meninggal. Inilah rahasia-rahasia yang harus ambil pelajaran Bapak. Jadi bisa juga kini jemaahkan, Ustadz ada sedang ceramah meninggal, jemaah sedang sholat ada yang meninggal, imam sedang imam juga ada meninggal. Itulah rahasianya Allah. Pertanyaannya, kira-kira kapan puluh tiba masa nyawa? Al-Quran surah Al-Waqiah ini Ibu dan Bapak menyatakan, yang pertama pesannya adalah bahwa kematian tidak bisa dihalangi. Nah, ulang balik ayat ini Ibu dan Bapak. Di dalam Al-Quran surah Al-Waqiah yang pertama ayat 83 dinyatakan, Falaula idza balaghatil hulqum, maka mengapa tidak engkau cegah ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Ini ayat Ibu dan Bapak, ini tantang kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhir, tidak percaya dengan kekuasaan Allah dalam persoalan kematian, sehingga disampaikan Allah. Mengapa tidak engkau cegah ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan? Wahai orang-orang kafir, kalau kau betul-betul hebat, tak yakin hari akhirat, tak yakin hari kiamat, tak yakin dengan kematian itu Allah yang berkuasa, coba engkau cegah. Coba tahan angokku ketika sampai di kerongkongan. Ada yang bisa berapa? Tidak ada kita yang bisa. Falaula idza balaghatil hulqum, maka kenapa tidak engkau cegah ketika nyawa seorang sudah sampai di kerongkongan? Karena kerongkongan inilah tempat terakhir sebelum nyawa ini kembali diambil malaikat Israel, dicabut dan dikembalikan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa antum hina idzin tanzurun. Berarti tadi, kenapa tidak engkau cegah ketika nyawalah sampai di kerongkongan? Wa antum hina idzin tanzurun. Sedangkan engkau hadir menyaksikan melihatnya. Awak nampak Ibu dan Pak tadi kita sampaikan? Karena kita melihat dekat dengan orang yang sakatul maut. Bahkan kita bisikkan, nampak di awak. Walaupun nampak di awak, tapi apa tadi? Kita tidak bisa menahannya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah, kami aqrabu ilaihi, lebih dekat minkum daripada kamu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami, kata Allah, lebih dekat, akan lebih menguasai, lebih tahu terhadap proses kematian yang nyawa di kerongkongan itu daripada engkau, walaupun engkau tidak melihatnya. Jadi pas orang meninggal itu Ibu dan Bapak, walaupun tidak nampak di mata awak Allah di sini, tapi Allah katakan Allah hadir lebih dekat, lebih maha dahsyat, maha kuasa terhadap proses kematian seorang yang sedang berjalan. Jadi yang pertama Ibu dan Bapak, di sini ayat menyatakan pesannya adalah siapapun kita, walaupun melihat proses sakratul maut, melihat seorang akan meninggal, belum ada dan tidak pernah akan ada kekuatan yang bisa menahannya. Jadi kalau mau sampai di kerongkongan Ibu, walaupun beko yang wak sayangi ya Bu, walaupun suami Ibu yang tercinta, cinta ke suami Ibu, cinta ke suami Ibu, bagian apa Ibu gak lama
Pak tanya ya Pak, kadang ya ki, tanda cintanya lah kawan ya ki. Jadi walaupun kita cintai, apakah suami kita, apakah anak-anak kita, tetangga kita, saudara kita hadir waktu pertemuan itu, apa pesannya? Tidak ada yang bisa menghalangi. Termasuk sebelah semua kekuatan apapun, termasuklah sebelah harta, kekayaan apapun, tidak bisa menghalangi. Malaikat maut akan mengambil nyawa seorang. Termasuk pangkat jabatan apapun, tidak akan bisa untuk menahan nyawa sampai di kerongkongan. Kolah pesannya benar. Walaupun apa ada seorang pejabat tinggi, orang tuanya mau meninggal, tidak bisa. Bawa pasukan semua tidak bisa. Karena ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, lalu karena tidak bisa ditahan nyawa sampai di kerongkongan itu, danlah tiba masanya, maka lepaslah nyawa itu dari jasad badan seseorang. Inilah yang disebut dengan, barulah dikatakan dia meninggal atau sudah mati. Kembali kepada Allah nyawa. Dan pada saat inilah orang-orang akan berucap, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan setelah nyawa itu terlepas, meninggal seorang, maka ada sambungan ayat. Apa kata Allah? Falaula in kuntum ghaira madinin. Maka mengapa sekiranya engkau, ini orang-orang kafir yang tidak percaya pada hari kiamat, termasuk kita ini benar apa? Falaula in kuntum ghaira madinin, maka mengapa sekiranya masih ragu kita kalau Allah tidak berkuasa terhadap proses kematian itu? Apa kata Allah? Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau masih ragu Allah terhadap kekuasaan Allah terhadap kematian itu, Allah menyampaikan tarji'unaha, engkau kembalikan nyawa yang sudah mati itu kembali ke tempatnya. In kuntum shadiqin, kalau engkau orang yang benar. Apa kata Allah Ibu Napa? Kalau ya hebat awak santiang awak malawan juga Tuhan, mada juga baru. Coba ibu yang balik orang yang lah mati, balik namanya balik kah? Tampaknya ibu yang balik. Ini maksudnya berapa? Berarti marah. Kalau ragu-ragu terhadap hari kiamat, coba balik. Ini ditantang kita. Tidak ada ibu dan bapak. Sebagaimana disampaikan tadi, siapapun kita, apapun profesi kita, berapapun banyak kekayaan kita, tidak bisa membalikan nyawa yang sudah mati. Iya, Pak. Ada yang bisa membalikan nyawa oleh Pak? Nggak ada kita. Ibu? Atau lalu ibu yang menentukan Pak cara media orang mati beliau? Tidak bisa kita. Tidak bisa. Tidak bisa. Maka karena tidak bisa itu, Mbak aku tidak sadar dulu. Tidak sadar. Inilah ibu dan bapak pesan pagi ini proses kematian. Nah, lalu apalagi kita ambil hikmah ibu dan bapak, setelah orang meninggal dan tidak bisa dikembalikan lagi nyawanya, maka dilakukanlah tadi namanya proses penyelenggaraan jenazah. Itu harus banyak ambil di sini. Yang pertama mana dulu? Ketika seorang meninggal, sama-sama memandiannya. Ibu, kita mandikan dulu. Kita lihat proses pemandian. Bagaimana jenazah yang dimandikan, disiram air bersih, tambah nanti air macam-macam timbul apa? Kita lihat. Lah sudah dimandian, tanggal apa ibu? Dikafani. Nampak deh mata awak orang dikafani yang pertama lepas mandi itu bu,
seluruh harta yang melekat di badan dibukai sebelum mandi. Ya, Bu? Dukuh dibuka aneh, Bu? Buka. Anting-anting dibuka? Buka. Cincin tunangan dibuka, Bu? Buka. Boleh Pak pasang tingan. Oh, pasang sok Pak, kok bisa cincin udah nanti kok jangan dibuka kubu, boleh ya? Nggak bisa. Semua harta yang ada di badan sebelum dimandikan dibuka dulu. Untuk sia tuh Pak Ibu. Kalau kami cincin untuk sia tuh dibuka tuh. Untuk sia hai. Dan tinggal mereka. Kok sianya sialah dapat bagian mereka lah ceritanya ya. Dibuka dulu. Ini harus jadi pelajaran. Belum lagi dikuburkan semua harta yang melekat dibuka. Lalu dimandikan, dikafani dengan kain kafan yang hanya 3 lapis atau 5 lapis. Inilah harta yang kita bawa ke dalam. Tidak boleh memilihkan yang pernah rancak, yang warna-warni, tidak bisa. Siapapun dia, masyarakat biasa, orang miskin, orang kaya, kamanakan, apakah mamak, semua manusia itu sama semuanya. Kain kafannya adalah putih. Laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Tidak boleh lagi ya. Oh, piti awak banyak, kain kafan lebih tabah lah gitu. Biar 10 lapis, Pak, tidak bisa. Tidak bisa. Inilah harta kita. Lalu disolatkan kita. Sudah sholat, nanti digotong jenazah kita ke liang lahat. Samudra. Kita lihat, mata ini sering melihat. Lalu dibawa ke alam kubur. Yang kita maksud tadi ketika proses ini berjalan, itu harus menjadi tadi menyentuh hati kita untuk menkenangkan Allah. Dibawa ke alam kubur, sama-sama orang menggotong, masuk liang lahat. Anak wak di sini, saudara di sini yang mungkin gak 3 orang, 5 orang masuk ke dalam. Ya, Ibu lihat liang lahat yang sempit, yang pas ukuran badan kita. Itulah rumah terakhir awak. Kalau kini Ibu dapat senang rumah yang besar, rumah yang bagus, aksesoris bagus, pakai AC, semuanya lengkap. Tapi rumah liang lahat sama kita semuanya. Tidak bisa di Bali ukuran lain, tidak bisa dimasukkan AC, tidak bisa. Semua sadonya. Ibu lihat. Kalau lahatnya tidak bisa arah ke tepi itu, lahatnya di tengah. Itu semuanya sama. Bayangkanlah ini berdoa. Masuk lahat, dihambat pakai papan, ditutup. Yang sempit seukuran badan. Nanti dipadai jo tanah yang membungkai ya Pak. Lapas beko, laras nak do masuk lain, lalu semua orang menggali tanah, nimbun, kita nimbun. Menimbun itu bahasa yang sayangan atau bapak dek pandek, Pak? Dipandek, dipijak-pijak, sama sadonya, tidak ada berbeda, Pak. Jenazah siapapun dalam proses penimbunan tanah kuburan sama. Oh, itu bayi-bayi bawa lambek-lambekan lah, pejabat tinggi tidak ada di sini lagi Bu. Sadar awak pijak-pijak tanahnya tidak bisa, memang model itu. Berarti tidak ada lagi artinya. Tidak ada kebanggaan. Lah kemudian sampai tanah itu penuh, orang lain bebur selesai penyembelihan jenazah, lah tagak batu meja, satu orang pulang ke rumah masing-masing. Sia yang tinggal ya Pak Ibu? Sia yang tinggal, anak awak tinggal, suami tinggal, orang rumah tinggal Pak. Yang awak sayangi, yang awak sehidup semati ya Pak. Itu kalau aku buat pasti tidak mau sama awak Pak. Tidak mau dia. Berarti semua tinggal. Harta yang mengiring oto, yang ranca, Innova, Avanza, Fortunia, sadonya, yang mengiringi kita nanti akan meninggalkan kita. Tinggal sadoanya, tinggal wak seorang miliang lahat menghadapi alam barzah kita. Karena itulah berdoa. Maka pagi yang mulia ini
kami mengingatkan, mari ambil pelajaran risiko. Yang pertama tadi, bahwa kematian adalah sebuah proses yang akan kita alami. Semua kita pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa ini pasti akan mengalami kematian. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Kalaulah tiba ajal seseorang itu, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa dimundurkan oleh sesaat, wala yastaqdim, dan tidak bisa dimajukan. Mari kita ambil hikmah pelajaran dari peristiwa kematian ini, karena kita pasti semua akan menghadapinya. Apa yang penting Bunda Bapak? Mari kita perbanyak amal. Mudah-mudahan yang pertama nanti ketika nyawa ini lepas dari badan, semua kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Meninggal husnul khotimah, nanti di akhirat kita terbebas atau jauh dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin Ibu Bapak yang dapat kita sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, menjadi mauizah atau pelajaran untuk kita bersama. Terima kasih dan banyak maaf. Kami akhiri, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.